teman-teman, kembali lagi bersama kami di Info JKN Kota Bumi bersama saya Rosida dan saya Adit. Kak Adit. Yang mau tanya-tanya tentang seputar JKN boleh ya teman-teman, nanti biar Kak Adit atau saya yang bisa menjawab dijawab. Ya silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Nah ini ada Macan Kampus dak? Mana? Tuh. Ada dari Macan Kampus. Sore kakak Macan Kampus. Ya mau tanya apa kakak? Ada yang mau ditanya kak? Nggak ada yang nanya kak? Nah nih kak, ada yang nanya nih kak dari Mami Drew. Kak, kalau mau ubah ke pemerintah prosesnya gimana ya? Mau ubah ke pemerintah? Mungkin alih segmen kali ya kak? Iya. Kalau mau ubah ke pemerintah, yang tanggungan pemerintah itu ada dua dia kak. Tanggungan pemerintah pusat itu khusus untuk peserta atau warga yang tidak mampu. Itu kalau keluarga kakaknya masuk ke warga yang didaftarkan tidak mampu, itu harus masuk ke data warga tidak mampu. Itu adanya di Dinas Sosial melalui data 6NG. Itu nanti didaftarkan menjadi peserta PBIJK yang tidak mampu. Tapi ada juga kalau pemerintah daerahnya itu punya kuota untuk mendaftarkan, kakak bisa cek ke Dinsos setempat. Itu bisa dicek, dikonfirmasi apakah kakak bisa daftarkan kalau belum mendaftar BPJS Kesehatannya, atau dialihkan kepesertaannya untuk menjadi ke PBPU Pemda kak, namanya itu sekarang. Iya, ke Dinas Sosial ya kak ya. Sebelumnya ke ini dulu ya kak ya, minta surat keterangan tidak mampu dulu ya ke kelurahan. Biasanya kayak gitu biasanya syaratnya. gitu, benar. Jadi gitu kakak Mami Drew. Selanjutnya ada dari Macan Kampus. Kak, saya ini terdaftar tanggungan pemerintah sebelumnya, saya mandiri tapi ada tunggakan. Kalau ada tunggakan sebaiknya dibayarkan dulu ya kak, soalnya kalau nggak dibayarkan itu bakalan terus-menerus ditagih tiap bulannya, bakalan ditelepon ataupun di WA. Jadi lebih baik dibayarkan, dan nanti kalau alih segmen kan udah lunas, sudah nggak ditelepon lagi. Karena tunggakannya sudah habis, sudah selesai, udah lunas. Selanjutnya ada dari Kak Mila Karmila. Kak, aku mau tanya, kakak cara cek BPJS masih aktif apa enggak, gimana kak? Untuk cek itu bisa ke Pandawa ya, itu ada yang di atas itu kak, itu ada, bisa ke call center kita 165 atau chat WA ke Pandawa 08118165 ataupun juga bisa download mobil JKN gitu kak. Gitu ya kak caranya. Iya. Paling mudah sih chat Pandawa aja kak, itu di nomor yang tertera itu nanti di atas kak dimintakan syarat-syaratnya untuk dicekkan, ataupun perubahan data ataupun perubahan kepesertaan itu bisa juga melalui Pandawa ya kak. Selanjutnya ada kakak Yuyuk Gabut. Itu dia nanya, kak mau tanya, kalau kita punya tunggakan terus udah pindah ke PBPI pemerintah itu diwajibkan bayar? Iya, jadi kalau udah pindah ke PBI pemerintah tapi sebelumnya masih ada tunggakan itu wajib dibayarkan. Soalnya kalau nggak dibayarkan takutnya udah beralih ke yang pemerintah gratis itu nanti dinonaktifkan karena masih ada tunggakan sebelumnya. Karena pengalamannya juga seperti itu ya Kak Adit ya, banyak peserta yang mentang-mentang sudah beralih ke PBI pemerintah gratis terus nggak mau bayar, terus ujung-ujungnya nanti dinonaktifkan gitu. Makanya lebih baik dibayarkan terlebih dahulu.
Apalagi dah. Ya, sebentar Kak. Lanjut Kak, ini ada yang tanya. Gemini Man ini ya. Dari Gemini Man, kalau mau cetak kartu BPJS gimana Kak? Ya untuk sekarang Kak kita sudah tidak melakukan pencetakan kartu fisik BPJS Kesehatan lagi Kak. Itu untuk berobat, kalau kakaknya belum punya kartu BPJS bisa menggunakan mobil JKN, bisa mendaftarkan pakai NIK dan nomor HP yang tertera yang telah didaftarkan, nanti akan dikonfirmasi melalui nomor HP. Ataupun jika terpaksanya belum ada kartu digital melalui mobil JKN, kakak bisa berobat akses menggunakan KTP Kak sekarang. Jadi sekarang tidak perlu kartu fisik, tidak perlu fotokopi dan sebagainya, cukup menunjukkan KTP atau kartu digital, KIS digital di aplikasi mobil JKN-nya. Oh, jadi nggak perlu ini ya Kak ya, bukti fisik kartunya, Udah nggak perlu bisa lagi kita bisa sekarang. langsung terlihat Iya, lewat nomor KK, NIK atau KTP, KTP. ya. Gitu. Selanjutnya ini apa? Titik Selanjutnya komanya apa? ada dari enggak Kak, ini kayaknya dari Mbak Lina Kak. Mbak, kalau suami istri cerai kan rubah data BPJS Mandiri ya Kak? Suami istri cerai, kalau peserta mandiri, kalau sudah putus cerainya ataupun sudah resmi cerainya, itu kan sudah bisa dipisahkan kakaknya tuh Kak. Untuk kakaknya itu jika sudah dipisahkan bisa dilaporkan ke kantor BPJS atau melalui Pandawa yang tadi dibilang di nomor di atas itu ya Kak. Nah tapi kalau kakaknya belum melakukan pembayaran atau ada tunggakan, itu belum bisa dipisahkan Kak. Jadi kakak perlu membayar dulu kewajiban iuran atau tunggakan iurannya, setelah itu baru dilakukan pemisahan kakaknya tadi sesuai dengan kakak yang sudah terbaru atau sudah terdaftar. Tuh. Ya, jadi seperti itu ya Mbak Lina. Semoga jelas. Dan selanjutnya ada dari Kakak Sinta Naibaho. Permisi Kak, mau tanya BPJS ku otomatis jadi PBI, awalnya pekerja mandiri. Biasanya kalau itu ngajuin ya Kak ya? Iya, jadi biasanya prosedur PBI itu otomatis, ada yang pengajuan, ada juga yang otomatis karena memang terdaftar atau terdata sebagai sebagai penduduk yang tidak mampu. Nah, itu otomatis akan dialihkan menjadi tanggungan pemerintah atau PBI ataupun PBPU Pemda. Namun, jika sebelumnya kakak masih memiliki tunggakan, kakak masih perlu membayar ya, itu tidak hilang tunggakannya. Misal sebelum dialihkan kakak kelas 3 mandiri nonaktif, ada tunggakan 1 juta. Setelah itu dialihkan menjadi tanggungan pemerintah. Dan sekarang kan udah aktif tuh, tapi tunggakan yang 1 juta itu tidak otomatis hilang Kak. Jadi perlu dibayarkan ke VA-nya. Jadi saran kami kalau ada tunggakan seperti itu, bisa segera dibayarkan supaya nanti tidak ada terkendala untuk pelayanan ke depannya ataupun penonaktifan akibat adanya tunggakan jika nanti sekiranya kakak sudah tidak ditanggung oleh pemerintah itu Kak. Jadi segera dibayarkan aja ya Kak. Ya, jadi kalau ada tunggakan lebih baik memang harus segera dibayarkan ya Kak ya, supaya kedepannya itu sudah enak untuk dipakainya. Apalagi nih Dak? Selanjutnya ada dari Kakak Sila Alisa Sela. Kak, BPJS yang tidak dipakai apa bisa dinonaktifkan? Siapa yang menjawab? Saya aja kali ya. Ya, silakan. Kayaknya kalau untuk dinonaktifkan itu nggak bisa ya Kak ya, karena kan sudah terdata oleh pusat. Jadi kalau dinonaktifin nggak bisa, paling kakak bisanya beralih ke yang, kalau misalnya kakak sekarang masih statusnya sebagai peserta mandiri, itu paling kakak bisa alih segmen ke yang PBIJK gitu. Kalau untuk dinonaktifkan nggak bisa. Nah, syarat untuk beralih ke yang PBIJK itu dengan cara ke kelurahan dengan membawa KTP dan KK untuk meminta surat keterangan tidak mampu. Setelah kakak mendapatkan surat keterangan tidak mampu, kakak bisa langsung ke Dinsos untuk
dicatat di sana. Nanti kalau ada kuota nanti kakak bisa dimasukkan ke dalam PBI pemerintah atau yang gratis seperti itu. Jadi untuk dinonaktifkan itu sekali lagi tidak bisa ya kak ya. Paling bisanya beralih segmen ke yang PBI JK atau pemerintah gratis. Seperti itu. Selanjutnya Kak Adit ada dari Kak Inang BR Dolok. Kak, anak saya 2 sudah selesai kuliah, tapi pihak BPJS tetap memotong gaji saya setiap bulannya. Itu gimana ya Kak? Oh gitu. Ini Kak siapa tadi? Inang BR Dolok Kak. Kak Inang baru dolok. Izin Kak untuk berarti kakaknya ini kemungkinan besar PNS ya atau pegawai pemerintah. Jadi untuk PNS atau pegawai pemerintah itu kan memang menanggung anak ya sampai umur maksimal 21 tahun atau jika masih kuliah bisa diperpanjang sampai dengan 25 tahun. Nah, jika sudah selesai kuliah itu bisa tetap dilaporkan untuk nonaktif untuk persentase dari gaji itu Kak. Jadi gaji itu mau nanggung anaknya 1 ataupun 3, itu gaji yang dipotong dari pekerjaan atau dari PNS-nya itu tetap sama Kak. Jadi misal gaji kakak dengan gaji pokok dan tunjangannya sekitar 6 juta misalnya. Itu kakak punya anak 1, anak 2, atau anak 3, itu gajinya sesuai dengan NCR gajinya itu, sesuai dengan slip gajinya itu Kak dipotongnya. Jadi misal kakak sudah melaporkan ke kepegawaiannya untuk anaknya sudah tidak masuk lagi tanggungan, otomatis kan gaji kakak di slip gajinya juga tunjangan anaknya berkurang. Nah itu otomatis sudah berkurang juga di BPJS Kesehatan Kak gitu. Jadi jumlah tanggungan anak itu 1, 2, 3 itu hanya mempengaruhi di tunjangan anaknya itu Kak gitu. Cuman di tunjangan anak, bukan di besaran nambah misal 1 anak jadi 150.000 kelas 1 itu tidak Kak. Jadi jangan khawatir asalkan sudah dilaporkan gajinya pasti potongannya sudah disesuaikan dengan slip gaji atau laporan gaji tiap bulannya gitu Kak. Ya, jadi seperti itu. Untuk penjelasannya semoga bisa dimengerti. Selanjutnya Kak ada dari sudah kenal Jawa. Dari Iya. Kak Farid. Kak mau tanya kenapa BPJS sudah aktif tapi setelah 1 bulan nggak dipakai kok malah berubah tidak aktif? Oh. Ya, jadi Kak izin Kak untuk BPJS Kesehatan itu memang harus rutin dibayarkan setiap bulannya maksimal di tanggal 10 ya Kak. Jadi kita sekarang sudah ada sistem auto debit, takutnya kakak suka lupa atau suka karena sibuk kan dengan pekerjaan atau lainnya, itu kakak bisa mendaftarkan ke bank atau ke ini Toko atau ke oren. toko oren atau toko hijau atau sistem lain yang bisa mendaftarkan auto debit BPJS-nya kakak itu untuk dipotong setiap bulannya. Jadi kakak tidak perlu ribet untuk membayarkan tiap bulan, otomatis dipotong. Itu akan memudahkan kakak dan nanti terhindar dari nonaktif, karena kalau nanti kakak nonaktif pada saat membutuhkan pelayanan pasti itu akan terhambat gitu. Belum lagi kalau membutuhkan rawat inap itu kakak bisa kena denda rawat inap namanya Kak gitu. Didaftarkan saja ya Kak kalau bisa auto debit baik di bank ataupun di marketplace lainnya gitu Kak. Iya, Apalagi jadi gitu ya Kak ya. Kalau misalnya dia sebelumnya aktif terus besoknya nggak aktif itu kemungkinan telat membayar juga ya Kak ya. iya Karena benar. kan kita ada sistem terakhir pembayarannya tanggal berapa seperti itu. Oke. Kita terakhir pembayaran itu ya tuh tanggal 10 Kak. Dan selanjutnya dari Macan kampus nih. Udah nggak kerja kan bisa dicairin ya BPJS Nah ya BPJS-nya. Kak, mohon maaf ini kita BPJS Kesehatan Kak, bukan BPJS BPJS Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Memang sama-sama BPJS sih Kak, tapi beda, kita saudaraan lah bisa dibilang. Kakak adik. Ya kalau BPJS Kesehatan ini mengurusi tentang jaminan sosial kesehatannya Kak. Kalau kakak jatuh sakit atau segala macam, nah itu bisa melalui BPJS Kesehatan di luar kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Nah kalau yang kakak tanyakan tadi,
Untuk pencairan itu di BPJS Ketenagakerjaan Kak, atau biasa disebut BP Jam Sostek. Nah, Iya. itu Kakak kalau punya punya jaminan hari tua atau jaminan pensiun, jika Kakak sudah tidak bekerja lagi, bisa diklaimkan ke BPJS TK. Terus ada lagi nih dari Vega ya. Mana Kak? Saya dapat rujukan RS Cilengsi ke RS Jakarta, tapi saat mau ambil nomor antri di mobil JKN tidak bisa, kenapa ya? Nah, untuk ini Kak, mungkin case-nya karena perlu didalami ya Kak, terkait rujukan ke RS ini kan sifatnya sangat detail ya, ada kendala ataupun gangguan atau teknisnya, Kakak bisa hubungi ke petugas BPJS 1 setempat ya Kak ya, baik itu biasanya ada di dinding-dinding informasi rumah sakit, ada itu namanya BPJS 1 baik dari rumah sakit ataupun BPJS Kesehatan, ataupun juga bisa konfirmasi melalui Pandawa ataupun permintaan informasi di Mobil JKN gitu, melalui permintaan informasi di situ. Karena kita nggak tahu nih kendalanya apa gitu. Takutnya kalau kita jawab sekarang ternyata ada kendala lain, nah tidak pas Kak. Gitu ya Kak Vega. Kak, ini ada dari Dewi Wulan Kak. Yang sudah Kakak jelasin itu ternyata dia sinyalnya jelek Kak. Jadi Oh dia nggak gitu. nyimak Iya, dia nanya apa tadi ya? Kita coba ke manjat lagi. atas. Maaf Kak, saya bikin kis anak dinas sosial. Kis anak ke dinas sosial bulan Juni sampai sekarang belum aktif. Oke. Jadi Kak, untuk kis anak, kalau kakaknya tanggungan pemerintah, sudah tanggungan pemerintah baik PBIJK ataupun PBPU Pemda yang ditanggung pemerintah, itu anaknya kalau baru lahir itu otomatis menjadi tanggungan pemerintah juga Kak. Itu. Jadi jangan khawatir, seharusnya kalau kakak anaknya itu lahir dari ibu yang ditanggung oleh pemerintah, itu otomatis anaknya akan tertanggung juga Kak. Nah, itu nanti bisa di follow up ke dinas sosial ya Kak, atau boleh untuk pengecekan ke Pandawa Kak, ngecek NIK-nya apakah NIK anaknya sudah didaftarkan gitu ya. Seharusnya kalau anak dari penerima bantuan iuran dia sudah ditanggung ya Kak ya. Ya, jadi seperti itu ya Kak Dewi Wulan. Semoga untuk sekarang jelas dan sinyalnya ada. Ada, oke, ada kok. Ada. Sinyal kita kayaknya yang hilang tadi ya, bukan Iya, sinyal Kak sepertinya. Dewinya ya. Ini Kak ada lagi Kak dari Ini macan apa nih? macam apa sih? Macan kampus. Udah tadi tuh Kak. Iya, dia berprasangka buruk katanya. Nggak apa-apa. Kak dari M Azam DZ Store. Kak, cara buka aplikasi JKN yang lupa kata sandi gimana Kak? Lupa kata sandi, kalau kakaknya lupa kata sandi, kakak bisa pilih lupa password ya Kak. Nanti itu untuk kode OTP atau kode konfirmasinya itu dikirimkan bisa melalui SMS ke nomor yang terdaftar atau ke email yang terdaftar. Kakak bisa pilih opsinya antara dua itu. Kalau kakak pilih opsi SMS, pastikan itu pulsanya ada ya Kak, jangan sampai nggak ada. Kalau itu, jadi bisa ke SMS atau email ya Kak, silakan dicoba. Ini ya Kak bakalan ada notif Iya, ya Kak ya. notif OTP untuk konfirmasi yang dimasukkan, nanti kakak bisa menuliskan password barunya di situ Kak. Benar. Ada lagi Kak dari Kakak Sizudas. Bang, kapan diputihkan dana BPJS tunggakannya? Kurang putih apa kita ini dah? Putih Enggak Kak, bercanda. Maksudnya untuk berita ya yang lagi rame itu Kak, berita di pemutihan atau di penghapusan. media ya, pemutihan atau penghapusan itu kita masih menunggu aturan teknisnya, aturan tertulis dan aturan teknisnya dari pemerintah Kak. Kita doakan saja secepatnya. Kita belum juga bisa memberikan informasi teknisnya karena juga belum ada aturan yang jelas terkait itu. Tapi memang kita sambil menunggu aja ya. Prinsipnya BPJS Kesehatan akan menjalankan seluruh program atau seluruh kebijakan pemerintah yang sudah diundangkan atau sudah diatur melalui perpres ataupun peraturan lainnya. Tapi untuk saat ini kita belum bisa memberikan penjelasan lain Kak, penjelasan lebih lanjut karena
memang belum ada aturan lebih lanjutnya Kak. Kita tunggu ya sama-sama ya. Pokoknya kalau sudah dibuat aturannya BPJS pasti akan melaksanakan dan mendukung 100% apapun kebijakan yang dipilih oleh Pak Prabowo. Apalagi nih, Dak? Selanjutnya ada dari Bang Iyul. Aku Cewek nih, Dak. Bukan abang ini. Cewek ya? Cewek abang tuh apa cowok. Serahlah. kakak lah ya, Ya, kakak. Kakak. Kakak Iyul. Aku daftar 2 anggota yang mandiri. Kenapa bulan ini jadi 4 anggota ya, Kak? Oh, ini yang kemarin ya, Kak, yang WA Blast ini enggak sih? Oh iya. Jadi memang ada WA Blast Kak yang misalnya anggotanya 5, terus dikirimin dari WA-nya itu ternyata 10 gitu, pendobelan kalimat ya Kak ya. Beserta tunggakannya juga gitu, kayak misalnya punya tunggakan 245 jadi double gitu, seperti itu. Padahal kalau nanti kakak cek di aplikasi mobile JKN itu tuh sesuai dengan apa yang kakak daftarkan. Kakak kan di sini daftar 2. Nah kalau kakak cek di aplikasi mobile JKN ya tetap 2 Kak, itu cuman kesalahan dari sistemnya saja. Iya, Seperti mohon itu. maaf ya Kak. Mohon maaf kami sekali lagi. Iya, jadi kalau untuk pembayaran, kalau ada SMS atau WA seperti itu bisa dicek dulu ya Kak di aplikasi Mobile atau JKN. ke call center ataupun Pandawa juga bisa. Jadi biasanya sih tidak terjadi kesalahan ya, ini cuman Iya, case kemarin ada sedikit kesalahan gitu Kak. Jadi jangan khawatir, untuk iurannya akan tetap sesuai dengan jumlah orang dan jumlah kelas yang dipilih ya Kak. iya. Selanjutnya nih Grizzly. Kak, punya ibuku dari pemerintah, kenapa kok sekarang jadi ada yang WA nunggak? Oh iya, itu. Mungkin dia sebelumnya alih segmen ya Kak ya. Iya. Belum melunasi Belum tunggakannya. melunasi, Makanya iya. walaupun sudah beralih ke yang PBI pemerintah itu masih ada tunggakan dan wajib dibayarkan. Jadi seperti itu. Gitu ya Kak. Lanjut Kak, ada dari Yunita. aku udah ke bawah Kak. Hilang. Dibom sama Ibun Elzio. Kita bacain dulu deh. Ibun Elzio nih semangat sekali. Iya, Ibun dia. Elzio Kak. BPJS PBI baru direaktivasi, udah aktif tapi belum bisa dipakai di JKN. Kenapa ya? Belum bisa dipakai di JKN itu mobile JKN ya Kak maksudnya. Nah kalau mobile JKN asalkan kakak sudah pernah mendaftar itu bisa Kak, ataupun kalau belum mendaftar bisa juga daftar baru dengan memasukkan NIK dan nomor HP yang terdaftarnya Kak gitu. Ini nggak bisa dipakai di JKN-nya gimana ya maksudnya Kak? Atau enggak mobile JKN-nya lagi error kali Kak ya. Dia lagi mau ngecek dia aktif atau enggak, pas dicek nggak aktif, mungkin pas lagi error kali Kak. Iya mungkin ya. Ini Lanjut. sambil nunggu pertanyaannya tadi dari penjelasannya dari Ibu Elzio tadi, kita lanjut tanya nih apa nih. Rizky Prasetya nih ada pertanyaan. Kak, kalau mau daftar BPJS Mandiri itu apa harus satu keluarga? Ya, iya Kak, untuk pendaftaran mandiri dia bukan hanya satu keluarga ya Kak, sekarang itu malah itu satu kakak. Yang dalam kakak kan belum tentu keluarga ya Kak ya, tapi wajib didaftarkan semuanya Kak. Untuk pendaftaran mandiri dan wajib sama semua kelasnya. Jadi misal satu pilih kelas 3 semuanya kelas 3 atau satu pilih kelas 1 semuanya kelas 1. Jadi wajib didaftarkan semuanya Kak, karena prinsip kita adalah gotong royong. Jadi semua orang wajib berpartisipasi. Untuk yang sakit dibantu oleh iuran yang tidak sakit gitu ya Kak. Dengan gotong royong semua tertolong. Lanjut dah, apalagi nih dah. Ini macan kampus lagi nih. Dari Meong kampus nih. Kak, pindah vaskes dari mobil JKN bisa kan ya? Saya yang tanggungan pemerintah Kak, mau pindah ke klinik. Oke. Untuk tanggungan pemerintah seperti yang kita sampaikan tadi, tanggungan pemerintah itu kan ada 2 Kak. Ada yang PBIJK, ada yang PBPU Pemda. Kalau untuk tanggungan pemerintah yang PBIJK atau pemerintah pusat, itu bisa dipindahkan ke klinik melalui aplikasi mobile JKN. Tapi kalau itu kakaknya masuknya ke tanggungannya pemerintah daerah, itu kakak
wajib terdaftar di puskesmas, tidak bisa di klinik, karena kebijakannya untuk pemerintah daerah, yang peserta yang didaftarkan pemerintah daerah itu wajib didaftarkan di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya milik pemerintah daerah ya Kak. Jadi harus ini ya Kak ya, harus puskes gitu ya, harus Iya, fasilitas kesehatan gitu. Selanjutnya ada dari Pujaan Hati. BPJS kecelakaan sama kesehatan beda apa sama Kak? Waduh, BPJS kecelakaan itu gimana tuh Kak? Kalau BPJS kesehatan sama BPJS ketenaga kerjaan ya itu beda Kak. Kita serupa tapi tak sama kita Kak. Jadi BPJS kesehatan ngurusin jaminan kesehatannya, jika Kakak ada masalah terkait kesehatannya itu bisa ditanggung oleh BPJS kesehatan. Tapi kalau BPJS tenaga kerja dia menanggungnya ada berapa ya? Ada 5 Kak dia Kak. Jaminan hari tua, pensiun, kecelakaan kerja, kematian, satu lagi apa? 5 atau 4 gitulah ya, maklum ya Kak, bukan pegawainya BPJS TK, jadi taunya cuma itu. Jadi untuk BPJS kesehatan sama ketenaga kerjaan beda ya Kak. Terus apa lagi kita ada? Selanjutnya ada dari Mom Asara. Bentar Kak.